Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait karir dan keuangannya di bulan Desember 2020. Oke Gemini, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak perlu berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu punya energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja Gemini. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Gemini, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So, makanya kalau bisa jangan dilompat-lompatin ya. Dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kamu lompat-lompatin, takutnya itu hasilnya tidak sesuai atau tidak resonate. Oke? Zodiak Gemini, karir dan keuangannya di bulan Desember 2020. Oke, saya berharap ini hal yang baik ya. Kalau memang ini tidak baik, ya berarti hal tersebut perlu diperbaiki. Dan ingat, ramalan tidak bagus bukan berarti hidup kita juga tidak bagus ya. Zodiak Gemini, karir dan keuangannya di bulan Desember 2020. Beri saya 10 kartu. Oke. Ada Three of Wands ya. Sorry ya, ada kartu yang jatuh satu. Aku ambil dulu. Oke, di sini ada Eight of Cups. Ada Two of Pentacles. Sorry ya, ini kebanyakan, saya tidak ambil. Gemini. Oke, ada The Hermit. Ada Nine of Swords. Sorry, kartunya jatuh lagi ya. Aku ambil dulu. Sudah 2 kali jatuh loh nih Gemini. Queen of Pentacles. Oke. Ada Three of Cups. Seven of Pentacles. 2 lagi untuk Gemini. Ten of Pentacles, The Carrion. Oh, oke, aku paham. Bottom of the decknya ada Four of Swords, Five of Pentacles, Four of Wands, Judgment, The Tower, Seven of Wands. Oke, Gemini, di bulan Desember 2020 karir dan keuangan kamu. Kalau saya lihat di sini sih, ya, kamu sepertinya ada keinginan untuk pindah kerja ya, saya lihat. Cuma kamu masih bimbang ya. Positifnya gini, kenapa kamu ingin pindah? Ya karena kamu bosen di tempat itu-itu aja. Kamu menginginkan suasana yang baru dan kamu juga membutuhkan pengalaman yang baru. Itulah mengapa kamu ingin pindah kerja
ya, untuk mengasah juga kemampuan kamu tentunya, ya. Dan di perusahaan baru kan otomatis ilmu pun bertambah, ya. Sesama staf administrasi contohnya, belum tentu kerjaannya sama loh, jangan salah, ya. Bagian administrasi di PT dan di rumah sakit aja itu dua hal yang berbeda. Dan di perusahaan asuransi juga, bagian administrasi itu juga hal yang berbeda. Jadi itu beda-beda, ya. Peranannya, tanggung jawabnya beda-beda, padahal sama-sama administrasi. Nah, itulah perbedaannya. Itu positifnya kenapa kamu ingin pindah. Ya, kamu ingin menambah wawasan dan ilmu kamu. Kamu juga bosen di tempat tersebut ya, karena aku lihat mungkin sudah lama ya bekerja di sini. Dan kenapa kamu ragu mau pindah? Kenapa kamu bimbang ingin pindah? Takutnya kalau kamu pindah, pertama, kamu tidak nyaman di tempat itu. Kedua, kamu sudah klik dan cocok dengan teman-teman kamu yang di kantor kamu sekarang. Ya. Apabila kamu pindah di perusahaan baru, belum tentu di perusahaan baru itu kamu cocok dengan teman-teman baru kamu. Bisa aja mereka kurang baik, ini, itu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, takutnya itu kamu malah nggak betah di tempat yang baru. Jadi di sini kamu cukup khawatir ya, dan aku lebih merasakan 70% khawatir, 30% percaya diri. Ya, jadi percayanya dirinya ini kecil sekali dibandingkan kekhawatiran kamu. Ya, saya paham sih, saya paham akan hal itu. Saya juga merasakan yang namanya kerja ya. Kalau kerja itu terkadang tuh memang gaji itu penting ya. Tapi setelah kita kerja guys ya, ternyata tuh ya lingkungan kerja itu, pertemanan itu jauh lebih penting. Jujur kalau saya ya, ketika saya dihadapkan dengan teman ya, namanya teman itu kan kalau sebulan 2 bulan kan belum keluar sifat aslinya ya, masih pada pura-pura. Tapi kalau udah 5 bulan ke atas, 6 bulan ke atas, baru kita tahu sifat mereka masing-masing sebenarnya. Dan semakin lama saya bekerja, saya semakin paham dan tahu bahwa mereka tuh ternyata begini-begini sifatnya. Banyak yang saya merasa tuh kurang cocok dan klik dengan orang-orang tersebut. Makanya saya paham dengan perasaan kamu ya. Jadi tuh kayak ngerasa tuh, ya ampun gak enak banget berteman dengan orang-orang kayak gini ya. Yang kebetulan sorry banget ya, teman-teman saya itu toksik sekali. Ada yang baik ya, tapi bisa dihitung jari guys ya. Dan kebanyakan tuh toksik ya. Dan senioritas, saya gak suka tuh kayak gitu, senioritas. Belum lagi ini itunya, belum lagi doyan gibah ya. Gibahnya itu mending kalau saya kayak gitu, dan saya tuh digosipkan sesuatu hal yang memang itu bukan saya ya, jadi saya dijelek-jelekan ya. Jadi mungkin saya sedikit mengerti apa yang kamu rasakan, apa yang kamu khawatirkan ya. Apabila kamu bekerja nantinya 70% kamu khawatir tentang hal yang saya bicara sebelumnya tadi ya. Saya tahu perasaan kamu tuh gimana ya. Pekerja memang kita itu pinginnya yang sempurna ya, gaji besar, lingkungan kerja nyaman, atasan baik, teman-teman juga enak ya, pinginnya kayak gitu. Tapi memang peranan utama ketika kita udah terjun ke lapangan ya, ketika udah kita bekerja, ternyata jauh lebih penting itu ternyata ya lingkungan kerja dan teman-teman ya. Itu sangat nomor 1 loh. Setelah saya mengalami kerja tuh, itu benar-benar nomor 1. Itu yang paling penting ya. Cari teman itu sama halnya susah ketika kita mencari pasangan ya. Dan jujur memang saya rasakan banyak banget orang-orang toksik di sekitar kita. Itu banyak sekali yang mau senioritas, yang mau menang sendiri, yang senang ngerjain orang, yang gibahin orang ya, tapi ngegibahnya itu buat gosip sendiri, padahal nyatanya orang tersebut tidak seperti itu ya. Jadi makanya aku cuma membaca energinya untuk kamu di sini ya Gemini ya. Jadi kalau menurutku, kalau gaji kamu di perusahaan sekarang yang udah besar
dan semuanya ini udah positif ya, lingkungan enak, nyaman, teman-teman baik, alangkah baiknya menurut aku lebih baik jangan pindah. Daripada kamu pindah ternyata kamu ke tempat yang toksik gimana ya. Tapi balik lagi ke kamu, kalau kamu orangnya senang berpetualang dan berani ya so monggo, tidak masalah. Kembali lagi ke diri kamu ya. Dan di sini ada Four of Swords, kecemasan ya. Kecemasan dalam diri kamu besar sekali, jadi itu kamu sampai ke bawah mimpi ya, apabila kamu tuh bener-bener pindah tuh gimana ya. Dan kebanyakan yang kamu pikirkan kalau pindah itu kamu udah negatif duluan, padahal memang tidak selalu negatif ya, tapi tidak semua juga orang beruntung itu. Sebenarnya kamu mengharapkan sih hal-hal yang baik ya. Di tempat kerja yang sekarang tuh udah enak banget, kamu merasa udah nyaman, udah ngerasa klik, udah ngerasa cocok. Jadi kalau kamu mau pindah tuh kamu tuh kayak yang gimana ya, takutnya ketika kamu kerja di tempat kerjaan baru kamu sebulan 2 bulan kamu udah nggak betah. Karena apa? Karena banyak orang-orang toksik di sana. Jadi itu di sini kamu kayak the magician ya, berpikir kembali, menelaah kembali, karena kamu takut kalau kamu ambil keputusan salah. Dan kalau kamu tanya saya, saran saya gimana? Saya udah bilang barusan, kalau tempat kerja kamu yang sekarang ini gajinya udah besar, lingkungan kerja nyaman, teman-teman kerja kamu baik, alangkah baiknya menurut saya lebih baik tidak pindah. Jujur kenapa? Karena saya merasakan yang namanya kerja itu luar biasa banyak orang toksik, dan tidak selalu tempat yang kita temui kita akan bertemu dengan orang baik ya. Jadi kamu harus hargai apabila kamu sudah berada di tempat yang menurut saya ya itu baik sekali. Bukan berarti kamu nyaman di sini kamu jadi kebablasan dan sebagainya ya, tapi kamu berhak nyaman sih kalau menurut saya ya. Tapi balik lagi ke diri kamu, daripada nanti kamu ketemu orang yang toksik, teman-teman yang tidak enak, sebulan 2 bulan keluar mau gimana ya enggak. Oke, itu sih. Tapi kalau kamu tetap kekeh dalam pendirian kamu ingin pindah ya monggo, tidak masalah ya. Oke, pesan angel untuk Gemini di bulan Desember 2020, karir dan keuangannya. Apa yang ingin angel sampaikan untuk Gemini? Oke, sorry ya, ada 2 kartu yang keluar. Aku kira satu aja untuk Gemini. Oke, have confidence ya. Jadi ini pesan untuk Gemini. Jadi mungkin di sini artinya angel ingin menyampaikan pesan bahwa kamu itu harus fokus dengan waktu yang sedang kamu jalani ya. Jadi mungkin menurut aku ya, kalau kamu udah nyaman di tempat yang sekarang ya, penggambarannya itu dari angel, lebih baik mendingan tidak terlalu memikirkan untuk berpindah-pindah ya. Takutnya yang seperti itu ya, kekhawatiran kamu akan menjadi kenyataan. Karena namanya manusia, kalau kita membawa sisi khawatir dalam hidup kita membawa sisi negatif, maksudnya ya pikiran dari pikiran itu loh yang timbul, itu akan berproses dan menjadikan untuk kita ke depannya, percaya nggak percaya ya. Jadi menurutku ya, angel mengatakan di tempat kamu ini sebenarnya udah baik dan udah bagus, tapi semua keputusan juga ada di tangan kamu. Kalau kamu tetap kekeh dengan pendirian kamu ingin pindah, ya itu tidak masalah ya. Tapi apabila terjadi hal-hal yang tidak enak ya, jadiin aja sebagai pembelajaran untuk kamu dan kuatkan diri kamu ya. Gitu sih menurutku, karena saya udah bertemu dengan orang yang sangat toksik sekali, dan itu bukan satu aja, dan itu banyak macamnya.
Jadi saya sudah sakit hati. Ya, kalau kamu bertemu dengan orang-orang seperti demikian, kamunya harus kuat. Oke, itu aja untuk Gemini. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa komen di bawah. Bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.